Oke, kembali lagi bersama saya Tirta Siregar. Sekarang kita dalam tips and trick di dalam riset penelitian, ya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk membahas yaitu tentang ini, ya. Penelitian yang menggunakan nama PT XYZ dengan alasan perusahaan tidak mengizinkan. Apakah diperbolehkan? Nah, sekarang berkembang adanya PT XYZ, PT ABC, PT X, ya. Nah, apakah di dalam riset itu dibolehkan? Nah, kita akan membahas ini dari beberapa komentar-komentar yang masuk ke dalam postingan Facebook saya, ya. Jadi ini saya akan bacakan saja. Yang pertama, ya. Oh, jadi penelitian fiktif dong? Karena kalau penelitian ilmiah harus rasional dan berdasarkan data empiris. Sakit atau tidak ya sebenarnya data. Mendapatkan data yang sebenarnya data sesuai dengan fakta yang ada. Kalau nama perusahaannya saja disembunyikan karena perusahaan tidak mengizinkan, ya kita hormati perusahaan tersebut. Dan masih banyak objek penelitian yang lain yang menyambut dengan baik untuk kerjasama menyelesaikan penelitian khusus untuk publikasi. Nah, ini pernyataan yang cukup moderat, ya. Jadi ibaratnya ya boleh atau tidak gitu, ya. Jadi intinya ya dibolehkan saja, tetapi ibaratnya kalau misalnya ada yang lebih baik, ada yang perusahaannya mengizinkan, baik kita mencari perusahaan tersebut. Kemudian di sini, nah ini ada tentang biasanya temenan sama PT ABC loh, ya. Nah itu ya, jadi sekarang muncul fenomena PT XYZ, PT X, PT ABC, ya, gitu. Ibaratnya kalau kecap dan sambal ABC pasti enak kalau dimakan sama tempe-nya. Nah ini cuma guyonan saja, ya. Jadi kita harus mengambil intisarinya, apakah menggunakan PT XYZ itu boleh atau tidak, ya. Nah ini ada komentar yang cukup menarik, ya. Mungkin hanya untuk kebutuhan publikasi saja, tetapi di laporan risetnya tetap ada nama dan surat keterangan riset dari perusahaannya, dan dia pernah melakukan hal seperti itu. Jadi ibaratnya kalau untuk keperluan publikasi ya boleh menggunakan PT XYZ, ya. Tapi kalau misalnya untuk laporan riset, ya laporan penelitian, sebaiknya itu dicantumkan atau ada nama perusahaan tersebut, ya. Oke, nah ini ada pernyataan lagi, komentar. Dasar menulis sebuah karya ilmiah adalah das Solem dan das Sein, ya. Maksudnya apa yang hendak diteliti harus didukung dengan adanya fakta di lapangan. Kemudian, nah ini pertanyaannya, apakah boleh menggunakan nama XYZ sebagai nama instansi karena pihak instansi yang mau diteliti tidak berkenan namanya disebut dengan berbagai pertimbangan mereka. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, kita perlu memahami alur penelitian yang hendak kita tulis, ya. Nah, yang penting adalah ada dalam penelitian itu ada penelitian mengarah ke problem base dan juga teori base. Nah, kalau misalnya penelitiannya berhubungan dengan problem base, itu sebaiknya diungkapkan perusahaannya, ya. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan teori base, ya itu boleh tidak menggunakan nama perusahaan. Jadi ada problem base, ada teori base. Silahkan mana yang akan dipilih. Oke. Kemudian, nah ini ada komentar dari seorang, ya. Saat proses bimbingan skripsi sampai sidang skripsi pakai nama perusahaan yang sebenarnya. Tapi saat sudah jadi skripsi atau publikasi pakai nama PT XYZ. Dan ini biasa dilakukan, ya. Jadi ya sama tadi yang di awal, ya, bahwa kalau misalnya untuk publikasi ya menggunakan PT XYZ. Kemudian untuk di laporan risetnya itu boleh menggunakan nama perusahaan, ya. Nah ini ada komentar, gimana dosen pembimbingnya, boleh nggak ya? Jadi tergantung dari dosen pembimbingnya. Tapi kalau untuk kualitas, apalagi bentuk jurnal, itu tidak direkomendasikan, ya. Jadi ada yang berkomentar seperti itu. Kenapa? Karena harus ada keterbukaan data. Komentar menyatakan bahwa ini berhubungan dengan etika riset, ya. Kenapa menghilangkan atau menyembunyikan nama perusahaan itu dapat mengakibatkan takut ada efek di perusahaan tersebut, ya. Jadi ada hal kekhawatiran itu akan ada efek ke perusahaan. Efek apa? Mungkin efek
ke bisnisnya ya. Kemudian ada pernyataan atau komentar ya. Nah, kalau perusahaannya sudah listing, nah ini kalau perusahaannya sudah TBK ya, itu dirasa tidak masalah ya, karena data yang sudah dipublish di internet ya seperti itu. Jadi perusahaan TBK harusnya menggunakan nama PT dan lengkap karena datanya sudah terpublish. Apapun hasil risetnya adalah konsekuensi perusahaan ya. Dan hasil riset merupakan sumber informasi bagi mereka yang membutuhkan, utamanya investor atau pihak pendanaan. Jadi untuk perusahaan TBK ya itu tidak masalah untuk menyebutkan nama perusahaannya seperti itu. Ya. Kemudian juga ada komentar dari ini. Nah, ini mengenai keberatan tidak keberatan dari perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut keberatan sama hal dengan tadi, ya, kemudian data yang tetap digunakan, ini bisa khawatir akan terjadi copy paste dengan yang lain. Nah, hati-hati, ya. Nah, kuncinya kalau di sini adalah bagaimana nanti pada saat review atau ujian, bagaimana proses mendapatkan data tersebut, ya. Jadi bagaimana cara proses si peneliti itu mendapatkan data tersebut walaupun perusahaan tidak disebutkan ya. Oke, kemudian ada komentar PT ABC atau PT XYZ itu kan samaran ya, namanya samaran jadi harus ada aslinya. Bagaimana penguji atau preview tahu yang aslinya? Masa tidak bisa peneliti minta aktenya atau sertifikat dari direkturnya bahwa perusahaan keberatan namanya disebut eksplisit ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada perusahaan yang dia keberatan dengan menggunakan perusahaannya ya, mungkin kita bisa menyebutkan data-data yang berkaitan dengan, ada bilang cari perusahaan lain, wah ini ekstrim ya. Jadi kalau semuanya dia keberatan menggunakan nama perusahaannya, gimana kita mau melakukan penelitian ya. Cari perusahaan yang laporan keuangannya sudah dipublish di internet saja ya. Oh, ini bisa juga alternatif. Jadi bisa cari perusahaan-perusahaan yang sebenarnya data-datanya sudah dipublish di internet ya. Oke. Nah, saya sering mereject naskah dengan nama XYZ atau ABC dengan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Ini ada juga. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa memberikan argumen ya, atau misalnya memberikan jawaban kenapa kita samakan perusahaannya, maka mungkin untuk ukuran publikasi pada saat masuk ke jurnal ya, pada saat kita submit mungkin editor akan langsung reject ya. Itu adalah sedikit saya mengulas tentang bolehkah menggunakan PT XYZ atau PT ABC atau PT X lainnya dengan inisial, alasannya bahwa perusahaan sudah mengizinkan. Jadi belum ada suatu boleh atau tidak menggunakan atau menyamarkan nama perusahaan tersebut. Yang terpenting adalah esensinya. Yang pertama adalah kalau misalnya perusahaan tersebut sudah berbentuk TBK, perusahaan terbuka, maka itu tidak masalah untuk menggunakan atau mencantumkan nama perusahaan di dalam riset Anda. Yang kedua, apabila emang harus disamarkan nama perusahaannya, maka Anda harus bisa memberikan bukti-bukti dari perusahaan bahwa perusahaan tersebut tidak mengizinkan namanya dicantumkan tersebut. Bisa berbentuk surat bermaterai ataupun juga surat keterangan dari perusahaan, sehingga kita mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak membolehkan. Namun si penulis harus tahu proses detail dari pengambilan data tersebut. Yang ketiga, apabila untuk kebutuhan publikasi jurnal, sebenarnya untuk perusahaan penyamaran tersebut tidak masalah, karena di dalam publikasi jurnal yang terpenting adalah teori dan problem solvingnya. Jadi tekankan teori-teori yang berkaitan dalam problem solving artikel Anda. Tekankan mana statement yang menyatakan penelitian sebelumnya dan juga mana statement penelitian terbaru Anda atau renewal isu yang Anda. Kemudian Anda ulas mengenai metode-metode
dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Dan yang keempat, tentunya kalau misalnya Anda ingin melakukan seminar atau sidang riset, ya tentu Anda harus punya confident, percaya diri bahwa bukan yang paling penting PT-nya, tapi yang paling penting adalah metode-metode yang sudah Anda kuasai untuk menyelesaikan problem di perusahaan tersebut. Oke, itu saja tips dan trik saya di dalam penelitian atau riset yang menggunakan PT XYZ. Semoga bermanfaat bagi Anda. Apabila Anda suka, Anda like, silahkan Anda subscribe dan juga di-share ke teman-temannya. Terima kasih. Salam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah nonton video-videonya kan? Sekarang tinggal Anda men-like, men-subscribe, dan men-komen video-video yang sudah saya tampilkan. Apabila menurut Anda ada manfaat dari video-video saya, mohon untuk di-share ke teman-teman Anda. Oke, sampai di sini. Salam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.